Yang mana? Baik. Wow, semangatnya luar biasa. Iya Pak, selamat. Hari pertama sekolah pastinya semangat. Sangat gembira dalam. Oke, perhatian ya semuanya. Untuk mulai belajar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Bapak minta satu orang dulu pimpin dalam doa. Oke, baik, terima kasih anak Tito yang sudah pimpin dalam doa. Selanjutnya Bapak akan ambil absen, tetapi kedua kelas akan ambil bagian yang sakit, alfa dan izin nanti ditulis dan taruh di atas meja Bapak. Bapak mohon dan berharap kepada anak-anak diikuti dirapikan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan yang pertama itu jika terlambat 5 menit, mengharapkan kalian 1 sampai 10. Sepakat? Sepakat. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran disiplin peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi flora dan fauna, mampu memahami sebarang flora dan fauna di Indonesia, memahami sebarang flora dan fauna di dunia, mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna, mengevaluasi kerusakan flora dan fauna, mempublikasikan konservasi flora dan fauna dengan tepat, sehingga mampu mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna di wilayah sekitar tempat tinggal. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi kemarin? Bagus sekali, yaitu mitigasi bencana. Baik, pembelajaran pada hari ini yaitu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Ada yang tahu istilah flora dan fauna? Baik, anak Shirley, silakan. Flora itu tanaman dan fauna itu adalah hewan. Secara umum, jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di permukaan bumi. Kalau fauna itu segala jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak, anak Shirley. Betul sekali. Bapak melengkapi ini istilah tersebut. Istilah flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai kelompok tanaman atau tumbuhan. Menurut Casio 2016. Ini adalah di gambaran umum persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jelas mana? Oke, nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan pelajari di flora dan fauna dari wilayah mana, di daerah mana. Oke. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna ada di permukaan bumi, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Ada satu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor biotik ada 2 macam. Yang pertama itu ada iklim. Iklim ini berlaku di suatu wilayah akan sangat menentukan jenis flora dan fauna yang ada di suatu daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa iklim ini merupakan faktor dominan yang menentukan jenis tumbuhan yang ada di wilayah. Perbedaan yang nyata antara tumbuhan yang ada di daerah tropis, subtropis, dan yang ada di daerah tropik adalah iklim. Unsur-unsur iklim antara lain terdiri dari kelembapan udara, suhu udara, dan curah hujan. Tadi yang pertama iklim, yang kedua itu di keadaan tanah. Keadaan tanah berpengaruh terhadap keadaan vegetasi di suatu wilayah. Tanah yang subur akan memungkinkan tumbuhan berkembang dengan baik. Sifat fisikal juga berpengaruh terhadap kondisi air yang ada di dalam tanah serta akar dari tumbuhan. Yang ketiga itu ada air. Memiliki peran yang paling penting bagi kelangsungan flora dan fauna. Ketersediaan air di suatu wilayah sangat tergantung antara
lain pada curah hujan dan juga jenis batuan, struktur geologi, dan keadaan relief atau di suatu wilayah, Ketersediaan di suatu wilayah adalah sangat mewarnai keadaan vegetasi di suatu wilayah itu pada daerah apapun. Yang kedua itu yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Tinggi rendahnya permukaan bumi ini ketinggian merupakan salah satu faktor yang menentukan iklim yang berlaku di suatu wilayah. Adanya variasi ketinggian di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya variasi tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Indonesia secara umum dan geologis, tetapi karena memiliki relief yang sangat bervariasi, jenis tumbuhan yang bisa hidup tidak terbatas pada tumbuhan karakteristik tumbuhan tropis saja. Pada wilayahnya terdapat pada ketinggian tertentu dijumpai tumbuhan khas daerah subtropis yang bisa hidup dengan baik. Yang kedua itu di faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Antara hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki berpengaruh yang saling berkalian atau berkaitan. Hewan memerlukan hewan yang lain dan tumbuhan sebagai bahan makanan. Sementara itu, tumbuhan memerlukan hewan antara lain untuk menyembuhkan dan penyebaran benih. Tanpa adanya hewan, jenis tanaman tertentu tidak bisa mengalami proses penyembuhan. Dalam hal ini, jika hewan yang berperan dalam penyembuhan tersebut punah, maka tumbuhan yang bersangkutan pun akan punah. Contohnya burung gereja yang membawa benih-benih di satu tempat itu, kalau burung gereja punah, tumbuhan tumbuhan tersebut juga akan dengan sendirinya punah akan tidak lagi membawa benih-benih di suatu daerah tertentu. Itu faktor geologis. Oke, sekarang ini fauna. Kata fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam. Alam hewan. Fauna secara sederhana diartikan hewan, sedangkan pengertian umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Tidak hanya orang endemik, fauna juga memiliki istilah fauna endemik. Fauna endemik adalah hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Anak-anak, contohnya yang tidak ditemukan itu komodo ada di mana komodo? Di bagian mana? Ya, bagus sekali. Perlu anak-anak ketahui faktor abiotik itu yang mati. Faktor abiotik yang mati, faktor biotik itu hidup. Faktor abiotik yang mati itu contohnya tadi tanah, air, batuan. Kita kalau faktor biotik yang hidup apa? Tumbuhan, manusia, hewan. Itu faktor abiotik dan biotik. Oke, materi itu sampai di sini. Apakah anak sudah mengerti dengan materi keseluruhan dan fauna di dunia? Mengerti? Oke, kalau mengerti, Bapak akan memberikan tugas ini kerja kelompok. Baik, Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, baik, Analis. Oke, baik, dari kesimpulan materi kita hari ini yaitu faktor yang mempengaruhi segala pengelolaan keuangan yang ditemukan bumi yaitu
Terima kasih. Baik. Cuma materi kita cukup pada hari ini, Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, anak.